وجميع تلاميذنا تلميذاتنا في معهدنا دار الأنوار وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف إلى محنة والامتحان ويهدينا إلى سبيل الرشاد. Alhamdulillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa kulli walidayil muslimin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asaa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asaa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Menika terasanipun pengaosan ingkang sampun surat Al-Baqarah ayat 116 ngantos 116 ngantos 118. Iki surat Al-Baqarah ayat 116 ngantos 118. Ayat niki nerangaken kewajiban perang bagi umat Islam dan kebolehannya perang di saat di bulan Hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan. Kewajiban perang ini adalah kewajiban karena bersifat difai, bukan hujumi. Jadi perang itu wonten kalih, wonten difai, yaitu mempertahankan diri. Yang kedua, hujumi, perang yang bersifat ekspansi, menyerang. Jadi Islam sebenarnya tidak mengenal menyerang, betul mengenal. Tidak ada dalam sejarah Nabi, Kanjeng Nabi bersama para sahabatnya itu menyerang orang kafir atau negara kafir, itu tidak pernah ada. Yang ada Kanjeng Nabi dan para sahabat diserang.
atau ya yang paling ekstrim itu ketika Kanjeng Nabi menyerukan umat non-Islam untuk hidup damai, menyembah Allah, tidak menyekutukannya, lalu mereka menantang perang. Maka Kanjeng Nabi bersama para sahabatnya itu melayaninya ini karena terpaksa untuk mempertahankan kalimatullahi allati yaqulha, yaitu mempertahankan tauhid keimanan kepada Allah. Yang kedua, ketika perang itu sudah harus terpaksa dilakukan, bila itu diserang, maka tentu tidak ada persiapan yang matang, sehingga dimungkinkan korban akan menimpa masyarakat biasa, baik itu anak kecil, kaum ibu, atau orang tua yang sudah sepuh. Sehingga perang itu menjadi wajib, harus dipertahankan. Ini kalau dalam fikih disebut siap. Sehingga dalam fikih itu ada bab tersendiri namanya kitabus soyal atau kitabus siap. Kalau orang Islam itu diserang, maka orang Islam itu harus mempertahankan diri, menyelamatkan diri. Cara menyelamatkan dirinya adalah dengan langkah pertama melumpuhkan orang yang menyerang. Kalau dalam dunia polisi kan ada protap gitu. Pertama dilumpuhkan, tidak pakai senjata, diingatkan kalau tidak mau berhenti, ya dilumpuhkan, ditembak kakinya, ditembak organ tubuh yang tidak mematikan, seperti ditembak kakinya supaya tidak lari, atau ditembak tangannya. Tapi kalau sudah membahayakan dan sudah tidak ada pilihan, ya ditembak kepalanya atau ditembak jantungnya sehingga mati. Seperti itu. Jadi protap dalam dunia kepolisian itu sama seperti protap yang diajarkan oleh Islam dalam kitab usia, itu ada tahapan-tahapannya. Yang ketiga, bila perang itu dilakukan dengan cara melayani, ya istilahnya keraton diajak damai tidak mau, lalu menantang perang, maka biasanya itu ditentukan harinya kapan, di mana tempatnya, itu ditentukan, dan pasukan Kanjeng Nabi disiapkan sebelumnya. Nah, itu biasanya ditempatkan di daerah yang tidak pemukiman, jadi jauh dari pemukiman. Makanya perangnya Kanjeng Nabi seperti di perang Khandaq, seperti perang Uhud, itu semuanya adalah di tempat yang jauh dari pemukiman, tempat yang jauh sekali. Itu jelas jumlah pasukan Nabi kita ada berapa, pasukan lawan ada berapa. Itu bisa dibaca dalam kitab-kitab sejarah, itu kejadian-kejadian setiap perang. Itu juga ketika perang Badar, baik perang Badar Sughra maupun Badar Kubra. Jadi perang ini bukan tujuan. Jadi sekali lagi perang itu bukan tujuan. Dan perang itu adalah perang melawan kedoliman, ketidakadilan yang dilakukan oleh siapapun dia yang mengancam nyawa dan agama seseorang. Jangan seperti sekarang yang perang itu ngawurnya luar biasa. Ya, kayak perang yang dikomandangkan ISIS itu ngawurnya luar biasa. Karena tidak ada ceritanya. ISIS itu selama ini perang itu yang diperangi sesama orang Islam, yang dibunuh, yang digorok, yang orang Islam semua. Tidak ada perang begitu itu tidak ada yang benar, tidak betul.
Begitu juga apa yang terjadi di Palestina dengan Israel. Itu sangat rumit sekali. Sejarahnya sangat rumit dan sekali sampai kiamat akan begitu terus. Dan itu sekarang sejak hampir 50 tahun terakhir ini, itu kejadian perang yang ada di Palestina sudah menjadi proyek baik oleh orang Islam sendiri maupun oleh orang non-Islam. Orang Islam sendiri itu banyak yang pekerjaannya itu ya donasi, mencari donasi lalu dapat banyak. Itu kalau terjadi perang kayak di bom begitu, itu hakikatnya di sana itu ya tidak ada apa-apa. Ya mungkin yang di bom itu bangunan biasa bangunan itu. Ya kayak kisahnya Rusia menyerang Ukraina itu ya memang itu sebenarnya Rusia sedang mengingatkan Amerika. Jadi Rusia sedang mengingatkan Amerika. Bayangkan Pak, dolar Amerika itu menguasai nilai mata uang dunia. Eropa sudah bikin uang namanya euro, itu masih kalah nilainya, itu masih kalah per digitnya, itu masih kalah dengan dolar Amerika. Apalagi rupiah itu di tahun 95 itu masih 2.500 kalau dibanding dolar. Kalau dengan real itu hanya sekitar 800 rupiah. Sekarang dolar itu sudah di atas 10.000, 12.000, bahkan kadang 15.000. Kalau dengan real bisa 4.500, bisa 5.000. Nah itu kalau kita di Indonesia tidak kemana-mana, tidak belajar, ya belajar di Indonesia sendiri, kita tidak merasa kehilangan apa-apa, Pak Kacitra. Tapi kalau panjenengan ke Amerika atau jual beli di Indonesia, tetapi dengan nilai tukar dolar, maka uang kita seperti dicuri, karena uang kita tidak ada harganya sama sekali. Nah itu Rusia itu mangkel dengan Amerika yang tidak adil menurut. Karena itu Ukraina ditembak. Dia ingin menunjukkan bahwa senjatanya Rusia itu lebih canggih daripada senjatanya Amerika. Dan memang canggih. Wong tentaranya Rusia itu hanya menggunakan komputer. Nggak pakai tank, tapi tanknya itu ada komputer. Dia nyantai aja main game, kayak film apa itu? Ya kayak film-film gitu ya. Nah, yang warga sipil di Ukraina, terutama yang beragama Islam, sudah disuruh minggir dulu. Rumahnya, istananya, pokoknya kantor-kantor pemerintah dihancurkan, nggak apa-apa. Setelah itu kan nanti dibangun lagi yang baru. Kira-kira begitu. Jadi perang kemarin itu perang bulan. Jadi tidak seperti, saya tidak tahu itu trennya seperti itu. Kasus ini. Lalu Islam bagaimana perangnya? Sing jenenge perang menurut Islam itu. Islam itu ya ngajarkan supaya kita itu damai, karena Islam itu agama yang damai. Al-Islam dinun salim, agama yang damai. Agama Islam adalah agama kedamaian. Karena itu setiap selesai sholat wiritannya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina bis salam wa adkhilnal jannata daros. Salam semua. Salam itu maknanya selamat, damai, nyaman, sejahtera. Perang, tidak ada ceritanya perang nyaman itu betul enten perang kok nyaman. Perang itu tidak nyaman, Karena itu Allah boleh gambarno itu podo nilai
nilai-nilai kemanusiaan kita. Kita itu tidak ada yang suka perang. Jangankan perang pakai senjata, perang suami istri itu karan dengan mulut saja itu kita. Orang Arab kuat sampai 10 menit. Itu karan pecah-pecahan pakai mulut, senen-senenan 10 menit dengan kuat pakai. Betul, lelah. Apalagi pakai senjata. Kita enggak. Karena itu perang itu memang sangat tidak disukai. Lalu Allah menggambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 sampai dengan 218. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba diwajibake alaikum ing atase sira kabeh apa hal kita perang. Perang diwajibno dateng kita sedaya. Nanging jare Allah wa walam utam kita kurhun iku digedhi gak disenengi laku kedue sira kabeh. Dadi kula jenengan iku ora ana sing seneng perang. Endi kapan kula jenengan kok seneng perang iku ora umum. Ana wong kok seneng perang. Tapi itu iso dimentori lah. Kayak anak-anak bomber itu. Kemarin barusan 3 hari yang lalu itu ada anak bomber sudah siap sebenarnya, anak mahasiswa Unibra Malang itu ditangkap. Jadi sekarang itu polisi sudah punya aturan untuk menangkap sebelum meledos. Kalau dulunya itu kan selalu meledos dulu baru ketangkap kan, telat itu karena belum ada aturan preventif yang menjadi pegangan Densus 88. Nah sekarang sudah punya pegangan itu, sehingga sebelum kejadian itu sudah bisa ditangkap. Tapi ngomong ini Indonesia, itu dikerungi tidak bisa. Sidik-sidik teroris, dianggap Islamophobia, gitu. Nah, beda dengan negara tetangga, makanya kita mendengar ada seorang mubalik yang tenar. Yang ke Singapura ditolak, nah, lalu ketika ditolak dia marah. Singapura punya aturan untuk menolak siapapun yang masuk ke negaranya berdasarkan aturan negaranya. Kita harus menghormati kebebasan kehidupan bertetangga, negara antar negara itu tetangga. Itu menunjukkan bahwa yang ditangkap itu yang katanya mubalik terkenal itu, ustaz terkenal itu tidak ngerti cara hidup berbangsa dan bernegara. Jadi ini bahaya. Dia ngerti agama, dia orang pinter dia, bukan orang bodoh. Tetapi paham sosialnya itu tidak benar karena selalu membuat kegaduhan. Bagaimana kita bisa dakwah? Wong kita itu selalu mencela Trinitas, mencela salib, mencela gereja. Terus cara dakwah piye wong mbok cela? Jadi cara dakwah itu yang paling top itu nang wali songo. Dengan cara berkawan, berteman terus. Kayak Sunan Kudus itu, ya Allah, Sunan Kudus itu sampai wong sak Kudus, Demak, Pati, Jeporo itu ndak ada nyembelih sapi sampai saiki. Jenengan neneng Kudus kok golek napa niki? Golek napa ya? Asem-asem sapi itu rapi oleh wonten nggih kebun, iwak kebun. Boten enten korban ke korban kebun. Kene apa kok boten enten sapi? Kranten tiang-tiang Buddha, tiang Hindu itu sangat menghormati sapi. Sapi itu disembah. Nah, Sunan Kudus itu kayak wong alim ya. Boten Jawa niku malah. Niku akhirnya napa Kanjeng Sunan dawuh ning umate. Cung, ojo nyembelih sapi. Nek kurban ojo nyembelih sapi, nek dihajat apa-apa aja nyembelih sapi.
Mergo sapi iku dihormati karo wong iki. Lho ngono kok sampe saiki kok ora ono wong nyembelih sapi. Ya ora ono ngarani haram di boten. Ya tiyang Jepara, tiyang Demak niki nyembelih sapi nggih halal tapi ora umum. Halal nggih ngarani halal tapi boten. Iku mergo ten mriko dulunya itu tiyang Hindu niku mayoritas. Islam justru sekarang terbalik. Hindu sudah hampir punah sama sekali. Tidak ada, tidak. Umpama siji loro itu delik-delik. Kata kok. Mayoritas orang Islam. Sudah begitu. Tanpa perang orang sudah masuk Islam karena kita gara-gara nopo? Gara-gara dihormati tidak dibeleh sesembahan. Lajeng mereka orang-orang Hindu itu matur ning Sunan Kudus, nyuwun sewu Kanjeng Sunan. Kula niki nggih Kanjeng Sunan niku nek ngaji pengajian mboten dibaan jam derek dibaan. Yang dilakukan niku nanggap wayang dhisik. Bar nanggap wayang kok Mbah Sunan nggih ngaji. Kena apa? Mergo masyarakat senengane wayang. Lah nek do nonton wayang mangke Mbah Sunan ngaji. Lu sampai saking hati-hati nih Mbah wali-wali terutama Mbah Sunan Kalijogo lha wong Tuban ya. Nggih betul. Mbah Sunan Kalijogo saking hati-hati nih nyebut syahadaten 2 kalimat syahadat itu gak kersa. Sekaten. Coba. Sampai saya itu diabadikan ten Solo, ten Jogja, sekaten gitu. Sekaten. Gak kerasa nyebut nopo nyebut syahadaten itu betul kersa. Sekaten nopo. Itu sampai saya 2 kalimat syahadat itu disebut kalimo sodo. Kalimo sodo tergawe cerita wayang. Ngene sapi. Coba sampai koyo hati-hati. Kena apa wong menghindari perang. Menghindari perang. Lho saiki kowe selama nyaran sithik-sithik ngajak perang, baik. Iku ya wani perang tenan kok. Koyo iya lek sing dijak perang iku padha Islam iku ayo bujat kabeh iki. Nggih to, Mboten. Artine ya jangan karena perbedaan agama, apalagi karena perbedaan paham. Podo Islami, mazhab beda, sitoke NU, sitoke Muhammadiyah, sitoke ora NU, ora Muhammadiyah. Iku kudu tetep hukum panjang pilihane dhewe. Tetep kudu apik, ora oleh elekan boten ansah. Napa malih nek isih ana hubungan kerabat kudu dijaga silaturahim. Mergo wong nutus silaturahim ora bakal mlebu swarga. Ngoten. Nah saiki wong do kebalik. Wa asa antakro. Lan barangkali antakro yen to gedeng sapa sira. Saean ing suci. Nanging bahwa halu taisaiku khairun wa apik lakum bagi sira kabeh. Jare Allah, ya perang itu pancen ora seneng. Tapi bisa jadi awakmu gak seneng perang itu. Ya, awakmu gak seneng siji-siji kuwi, tapi iku apik kanggo awakmu. Kadang-kadang itu perang kita gak seneng. Tapi dengan perang inilah Islam menjadi jaya sampai sekarang. Bayangkan umpama mboten enten syariat perang. Seandainya Kanjeng Nabi tidak diperbolehkan berperang melawan orang kafir yang akan menghabisi umat Islam, Islam tidak akan sampai hidup sampai sekarang, sampai kita. Tidak mungkin. Mboten mungkin Islam sampai ke kita ini belum mungkin.
Bahkan gini saya kadang-kadang ini perang sesama Islam cendang yo ono manfaate. Tukaran itu ono manfaate. Contohnya gitu, ya sejak peristiwa pertengkaran pendukung Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali atau pendukung Ali dan Muawiyah, gara-gara itu kan akhirnya ada beberapa beliau yang hijrah ke Yaman, hijrah ke Syria. Oke, sampai akhirnya ada juga yang turunannya hijrah ke Indonesia. Jadi wali songo seperti Mbah Ibrahim As-Samarqand dari Samarqand, wilayah-wilayah Syria, jauh sekali dari Samarqand, nyampe ke sini gara-gara konflik di sana. Seandainya Mbah Samarqand, para wali-wali itu tetap di sana, ya tidak berkembang Islam. Nah, gara-gara bertengkar di sana tidak dikasih wilayah kuasa, akhirnya bisa mengembangkan Islam sampai Gesami kados pisahe Joko Tingkir. Joko Tingkir itu nggih turunane Brawijaya, tapi beragama Islam. Kok umpama Joko Tingkir itu memaksa diri bertengkar merebut kekuasaan warisan yaitu kerajaan Majapahit, Joko Tingkir ya tidak jadi wali, tidak jadi punya murid. Maka akhirnya Joko Tingkir kemudian ya kisahnya ya macam-macam. Sing ngarani tinggal di Prigodani ya, iya Pak. Sing ngarani dan Prigodani itu terus mendirikan padepokan, punya santri, punya macam-macam, dan akhirnya menyebarkan Islam. Dan dari sinilah nanti akan lahir kerajaan Demak gitu. Jadi orang itu memang kadang-kadang itu kita memang boten remen, tapi kudu gak seneng. Nah, kita tidak tahu perang zaman akhir ini. Perang dunia ketiga ini wis iki. Perang dunia ketiga ini nek kula tingali nggih sing paling nyata nggih era digital. Makanya alhamdulillah sampai kula boten kathah sing tapi alhamdulillah semuanya terkendali. Sudah saya kasih motor, mengatakan anak-anak supaya mulai seneng ngaji, seneng terus, seneng ngapal Quran, seneng ngapal kitab banget. Karena kita sedang perang, yaitu perang melawan kebodohan, perang melawan era digital. Seandainya nanti kalau kita sudah punya persiapan internet segala macam, kita pelajari untuk memperkuat perang melawan kebodohan, bukan internet yang membodohkan, bukan internet yang digunakan untuk kita sedang betul-betul memikirkan piye cara. Karena boten saged berbarengan dalam situasi anak-anak yang masih belum punya modal hafalan, belum punya, boten saged. Rondo angel kan. Soalnya kurikulumnya terlalu banyak, padat, ya wajar umpamanya sekolah umum gitu. Sekolah formal kan pun padat. Nah, anak-anak itu namun bebannya ke sekolah pun kathah atau malih kadang-kadang gurunya ra pengertian. Guru sing boten pengertian itu BKK. Harusnya guru itu mengajar selesai di sekolah. Gitu loh. Tidak sih. Anak-anak suruh baca sendiri, suruh pelajari sendiri, dikasih PR lagi. Padahal dia nyampe di pondok ada beban lagi. Stres orang. Gara-gara stres, akhirnya si kono ra dilakoni ngajine ya orang belajar ning warnet. Iki yo banyak anak yang begini, ini kasihan kan? Ku jenenge bocah. Lane alhamdulillah. Wis ngono wis kelas utama do nglanjut nomor 2, aku ora dibatur sing ngewani. Ya lelah juga itu, berat itu. Jadi kayak gini ini sudah banyak anak-anak yang sudah keluar untuk daftar ke sana kemari begitu. Jadi, yes.
Bismillah muga iso. Insyaallah. Terus yang tadi mangke. Nggih, mangke iki besok Sabtu kan untuk ujian. Kira-kira pendak dino lah antara 8 dan 10 hari. Mangke setelah ujian kan sekolah free kan. Nah, ini mangke 10 anak-anak di pesantren kita akan kasih kelas khusus untuk mendalami nahwu dan sorof supaya ini lebih maksimal. Dan saya sendiri nanti yang boleh nanti libur kemana balik mana lo hanya kalau aku boleh mana iki lapo iki gitu Pak ya gitu oke bangsa opo terpulang boleh Pak. Jadi makai senaso sekolah libur itu pagi, siang, sore, malam itu kita kasih kelas khusus termasuk penguatan bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya nanti kita khususkan kita carikan ustadznya sudah siap dan nanti terutama kitabnya dan memang bocah pengriti ini pun belum sakit untuk kitab nanti ya alhamdulillah tenanan murid kiai pinter-pinter ya, terus Pardan itu alfiah lumayan oleh akeh 500. Pardan itu malah nggak sekolah dinia gitu, tapi kitabnya paling bagus baca kitab. Ya alhamdulillah dalam waktu 3 tahun, ya Pak, 3 tahun. Kalau tenanan, nah, yang kasihan itu anak-anak yang kena godaan setan yang tertutup itu. Jadi kita ini sedang perang. Nanti tunggu di pokoknya dengan di Fatihah. Anaknya dokter sholat Fatihah ya Allah bikin untuk jadi anak soleh Al-Fatihah. Insya Allah makinlah terbuka. Memang Fatihah itu jatuhnya bagus. Agar jenengan yakin bahwa kita ini perang. Jadi itu perang bagian dari perang karena ojo sampai generasi kita ini bodoh ojo sampai. Jangan persani saya itu ustad itu bodohnya rara bodoh tapi senengannya dalil bagus. Terus kakak merusak tadi. Wallahu lan utai Gusti Allah wa asa an tuhibbu lan barangkali lan menawa antukibu yen to seneng sira kabeh saen siji-siji wa utai saen besarun buruk laku kedue sira kabeh. Kadang-kadang itu kita seneng sesuatu tapi tidak baik. Kadang-kadang ku ono bocah niku senengane itu ya warnetan, padahal warnetan itu ora apik kanggo dhewe. Kita lomba sabun ane ada. Wallahu lan Gusti Allah iku yang Maha tahu sapa Allah antum lan kita sira kabeh la ta'lamuna iku ora ngerti sapa sira kabeh. Yas'aluna ka padha takok sapa para sahabat ing sira anisaril haram saking bulan mulia. Bulan mulia ya bulan Qa'dah, Hijjah, Muharram lan bulan Rajab. Itu jenis bulan mulia atau Asyurul Hurum. Di bulan mulia itu tradisi orang Arab tidak boleh perang. Jadi ada masa jeda tidak. Tradisi orang Arab itu perang bahkan perang. Jadi antar suku, antar etnis, bahkan antar penganut Tuhan. Tuhannya itu kan Tuhannya kan. Tuhannya itu ada Tuhan Hubal, Lata, Uzza, itu rutin. Patung-patung bikinannya sendiri dulu itu Tuhan. Antar penganut Tuhan itu perang. Setiap saat rebutan pengaruh, rebutan perempuan, rebutan kekuasaan, rebutan ekonomi, rebutan wilayah, segala macam itu selalu menjadi sebab perang. Tapi ada bulan-bulan yang oleh mereka itu disepakati tidak sampai bulan yang dimuliakan. Islam masih mengakui bulan mulia. Ya, artinya bulan itu disebut sebagai Asyurul Hurum, yaitu bulan Qa'dah, bulan Hijjah, bulan Muharram, dan bulan
Hanya saja kalau orang Islam itu diserang di bulan itu, ya kepeksa perang. Ojo kok meneng wae, mboten angsal niku. Oh ngoten. Lah itu ceritanya ditanya, kita itu di bulan mulia tapi diserang. Bagaimana kita boleh melawan enggak? Awalnya enggak ada yang melawan. Yas'alunaka bisyaril harami kitalin kang ono perangi di dalam syahril haram. Ki piye jawabnya? Nek awake dhewe diperangi itu oleh ora nglawan perang. Jawabnya Allah, "Kul" Dawuhna sliramu Muhammad, kitalun utawi perang di dalam syahrul haram kabirun dosa gede. Yang dimaksud perang di bulan mulia dosa gede itu perang bujuri, ekspansi kekuasaan itu dosa. Jenengan ora ana apa-apa atas nama dakwah cedhak ning sebelah kae negara kafir terus jenengan serang supaya mlebu Islam. Tidak boleh. Yang boleh ya hanya nopo niki ya ekspedisi dakwah anjuran untuk masuk Islam, ajakan masuk Islam. Kalau perangnya tidak boleh. Wasaddun an sabilillah, wasaddun lan nutupi an sabilillah sangke dalane wa kufrun lan menutupi utawa mengkufuri bihi kelawan sabilillah wal masjidil haram lan masjidil haram wa ikhraju ahli lan utawi ngusir penduduke masjidil haram min saking masjidil haram akbar luwih gedhe dosane indallahi luwih Gusti. Jadi menghalangi orang menuju Masjidil Haram, apalagi mengusirnya, seperti Kanjeng Nabi dan para sahabat itu kan diusir sampai hijrah ke Madinah itu karena diusir. Jauh sebelum itu pernah hijrah 2 kali ke Habasyah, itu juga diusir. Jadi Kanjeng Nabi bersama para sahabat itu pernah hijrah ke Habasyah. Dan sahabat-sahabat Nabi yang pernah ikut hijrah ke Habasyah sekaligus ikut hijrah ke Madinah itu adalah sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun yang membawa kemajuan Islam. Di antaranya adalah Sayyidina Utsman ibnu Affan. Jadi Sayyidina Utsman ibnu Affan itu pernah hijrah ke Habasyah dan pernah hijrah ke Madinah. Makanya Islam di bawah kepemimpinan Sayyidina Utsman itu berhasil menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Jadi di zaman Sayyidina Utsman itu sudah ada kerjasama bilateral antara Sayyidina Utsman sebagai khalifah dengan Ratu Sima di Balong, Jepang. Jadi sebelum ada raja kerajaan Islam, ada raja Hindu yang besar sekali yang terkenal dengan ratu adilnya yaitu Ratu Sima, dan ada hubungan bilateral antar negaranya Sayyidina Utsman dengan negaranya Ratu Sima. Lah yang paling besar dosanya itu adalah mengusir dari tanah kelahirannya. Wal fitnah tulan utawi fitnah akbaru itu gede minal qatli tinimbang pembunuhan. Yang dimaksud fitnah itu adalah mengusir itu tadi. Mengusir umat Islam dari Mekah ke Habasyah ke Madinah itu dosanya besar sekali. Bukan hanya mengusir, termasuk fitnah yang dibikin oleh orang kafir Quraisy itu adalah memboikot umat Islam, melarang orang kafir Quraisy menutup pasar untuk umat Islam, tidak boleh melakukan kontrak sosial atau kehidupan sosial, tidak boleh. Jadi dulu itu Kanjeng Nabi bersama para sahabat itu tidak boleh keluar dari areanya.
dulu Kanjeng Nabi bersama para sahabat itu ketika sebelum hijrah ke Madinah itu diusir di sekitar Makbasjid, Pak. Maktabmu gitu. Makbasjid zaman itu mboten enten terowongane. Nah saiki ora iso terowongane gitu. Rumin mboten enten sik gunung Perawan sik gununge. Dhuwur, nah saiki gununge wis tukul gotek gitu. Rumiyin mboten wonten. Makbasjid itu maknanya penjaranya jin. Di situ tempat jin dipenjara. Memang jinnya banyak sekali. Yang banyak juga yang akhirnya masuk Islam. Jin itu masuk Islam. Nah, Kanjeng Nabi bersama sahabat Sayyidah Khadijah masih sugeng. Itu waktu itu Sayyidah Fatimah Zahra itu masih bayi, masih kecil, diusir di Makbasjid dan tidak boleh keluar dari situ. Padahal dengan bayangkan tidak ada tempat pertanian kan, susah sekali. Untuk Sayyidah Khadijah itu kaya raya, maka seluruh kekayaannya itu habis untuk membiayai para sahabat, membiayai kehidupan itu lama kurang lebih 3-4 tahun. Dahulu itu seluruh sahabat Nabi dengan keluarganya itu hidup dengan kekayaannya Sayyidah Khadijah. Sebelum itu kekayaan Sayyidah Khadijah tanahnya saja itu 2/3 tanah Hijaz. Jadi Arab Medina, Mekah Medina itu 2/3-nya. 2/3 itu gadane Sayyidah Khadijah. Kaya raya. Tidak ada orang kaya kayak Sayyidah Khadijah. Itu habis selama 4 tahun di embargo oleh siapa? Orang kafir di Makbasjid. Makanya setelah itu Sayyidah Khadijah sakit-sakitan, di samping usianya di sakit-sakitan, dan kemudian akhirnya beliau wafat. Setelah wafat semakin gila lagi. Orang kafir Quraisy mulai ngenyek Kanjeng Nabi. Jadi kisah Kanjeng Nabi nek tawaf dilempari kotoran unta sapi itu setelah Sayyidah Khadijah wafat. Dan itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu nangis, anaknya usianya masih kecil. Ya kira-kira usia balita, masih nangis, dan yang membersihkan mukanya Kanjeng Nabi, yang mengobati Kanjeng Nabi itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Perang Pak itu Pak. Di Mekah, selama di Mekah itu tidak pernah ada perang. Kanjeng Nabi tidak pernah melawan, belum ada syariat perang. Jadi syariat perang ini, ayat ini turun di Medina. Ini periode Medina. Untuk itu derek tidak pernah itu. Kanjeng Nabi tidak boleh membalas. Kayak gitu. Orang mlebu swarga dhisik lek panggonane dhuwur kuwi ora mungkin kan. Ane awak-awak iki waduh, Pak. Islam wis penak ngene gitu. Jenengan kaji ku ora maring Pak bis penake ra karuan perkara ngetop wae. Mlaku dilu ning gone halte terus budal penake ra karuan. Dek piye? Berat banget. Berat saya itu. Berat luar biasa. Mulane suku-suku oleh syafaate Kanjeng. Zaman wis penake ngene iki termasuk syafaate Kanjeng Nabi. Murid kok penake koyo ngene. Indonesia aja koyo enak ini. Wong main hidup presiden koyo ngono kok ora ditangkep. Nggih napa mboten? Enak napa mboten? Enak koyo ngene. Murid kok penak ini. Mergawe yo penak. Dengan pengajian nekak ngomong ribuan bahkan jutaan, terus ngisi pengajian misuh-misuh kok ora ditangkap. Lah jenengan ojo meneh kok ngaji. Kula niku lho musim haji ape sowan saya Ahmad wis diusir saya. Ndak boleh.
khawatir disuani orang Indonesia. Nggak boleh. Karena khawatir ada banyak kerumunan. Nah kerumunan ini orang sowan paling kira. Akaknya jadi 100 mulai. Jadi harap itu orang 100 kumpul terus takut bisa. Apa mana kata pengajian umum nggak main jual lah. Mulane nek hari raya di Mekah itu mboten enten mercon. Tidak ada petasan, tidak ada kembang api. Polisi ini wedi nek krungu swara petasan. Wong Indonesia jenenge petasan. Bom meledos kaya ora di. Malah dadi bomber iku ayo. Sikus. Ayo diluruskan di perang aja ngono, perang aja. Iku fitnah. Fitnah nggih. Wala yazaluna yuqatilunakum lan ora leren-leren sapa wong kufar. Yuqatiluna iku merangi sapa kufar ing sira kabeh. Hatta yardukum sehingga bali sapa sira kabeh balekake sapa kufar ing sira kabeh. Andinikum sanjing agamane sira kabeh. Ini stato mulamun mampu sapa kufar. Jadi kabeh wong kafir itu kena apa Kanjeng Nabi sak sahabat kok diperangi terus beno balik kafir maneh kaya dekne. Karepe wong-wong Islam itu diperangi beno balik kafir maneh. Waman lantai sapa wong yang tak balik sapa man minkum saking sira kabeh dini saking agama nila. Payamut banjur mati sapa man bahwa alutaiman kafir Paula ika mengkonten mengkonolah manjar tadid habitat iku lebur hangus akmalul opo ganjarane perbuatane man di dunia wal akhirat dan di dunia wal akhirat. Orang yang murtad meninggalkan agama Islam kembali ke kafir itu hangus imannya, hangus amal baik. Mulong namun bilang balik untuk kita ojo sampai mur. Wa ulaika lam tayyukunu laman yartadi dikasamunah itu penghuni neraka. Hum utawi ulaik fiya dalam nar khaliduna iku langgeng. Jadi orang murtad itu penghuni neraka dan selamanya abadi. Innal ladzina stunde wong akeh aman kang iman sapa ladzina waladina lam mengekari ajaru kang hijrah sapa ladina wajahatu lan jihad sapa ladina fi sabilillah ing dalem dilo agamane Allah. Ulaika utai kono alladina yarjuna iku arep sapa ladina rahmatullahi ing rahmati Allah. Wallahu lan utai Gusti Allah ghafurun iku Maha Pengampun rahimun tur Maha welas asih. Ayat ini yang ke-218 menggambarkan Kanjeng Nabi dan para sahabatnya yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Mereka hijrahnya ke Madinah hanya mengharap ridhonya Allah SWT. Lalu mereka jihad. Jihad melawan apa? Melawan ketidakadilan, melawan kebatilan, melawan kekufuran yang merusak harkat kemanusiaan. Buktinya apa? Kalau yang dilawan itu ketidakadilan. Buktinya Kanjeng Nabi di Madinah tidak mendirikan negara Islam, tetapi mendirikan negara Madinah. Asalnya Yasrib, lalu diganti Madinah. Yasrib itu maknanya kota tua, Madinah itu negara modern. Jadi Kanjeng Nabi pikirannya sudah modern, mengganti Yasrib kota tua diganti menjadi kota Madinah. Dan di dalam kota Madinah ini hidup bersuku-suku dan beragam agama. Ada Yahudi Najran, ada Nasrani, ada Majusi, ada Islam. Sehingga Kanjeng Nabi membuat piagam Madinah. Piagam Madinah itu isinya 47 pasal. 47 pasal poin ini satu pun tidak ada yang menyebut
kalimat Islam, menyebut kalimat Bismillahirrahmanirrahim tidak ada, negara Islam tidak ada. Di situ yang ada 47 pasal itu menyebutkan tentang nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ketauhidan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, itulah yang diambil oleh para pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri Indonesia yang mendirikan NKRI dengan dasar falsafah Pancasila dan UUD 45, tidak mendirikan negara agama, tapi mendirikan negara nasionalistik, yaitu negara nasional, negara bangsa yang di situ berhimpun beragam agama dan beragam suku, warna, ras dan lain sebagainya. Di Indonesia itu orang yang punya keyakinan yang batil itu banyak sekali. Mung zamane Pak Harto sing diakui 5 agama itu. Saiki 6 ketambahan. Konghucu. Ke depan ya semua identitasnya itu banyak orang yang Islam KTP, kepokso Islam KTP, tidak Islam, memang tidak Islam. Nggak ada orang istilah Islam KTP. Dia memang tidak Islam. Pak. Contoh Ahmadiyah itu luaran Islam. Tapi KTP yang kemarin orang Ahmadiyah itu KTP-nya Islam, padahal tidak Islam. Ahmadiyah itu bukan Islam, Pak. Kitab sucinya bukan Al-Quran, nabinya bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Mirza Ghulam. Bukan Islam toh. Urung maneh agama Jawa Wiwitan, Kapitayan, Dharma Gandul, Gandule Dharma. Nah, kemale. Dan lain-lain itu banyak sekali itu. Harusnya kalau kita konsisten dengan negara yang berdasarkan Pancasila, udah identitas KTP itu apa adanya, biar kelihatan, sehingga kita tidak keliru, gitu loh. Kalau memang dia agamanya Jawa Wiwitan, kalau dia memang agamanya itu Dharma Gandul, sebut saja agama Dharma Gandul. Yaitu agama sih bener orang, ya jelas orang bener. Supaya kita bisa dakwah karena ada kejelasan daripada Islam KTP. Itu yang Dharma Gandul, Jawa Wiwitan itu KTP Islam Pak Akademi. Lu tuh ban pakai loh Pak. Oh coba kira orang itu ban kelompok itu pulau ngertos itu ketika Pak Muda nyalon bupati yang pertama. Jadi ada kelompok reang-reang itu kelompok mereka itu diantaranya adalah Dharma Wiwitan, Dharma Gandul, Gandule Dharma, terus Jawa Wiwitan, Sakti Kapitayan. Nah itu mestinya itu begitu Pak. Saya itu fanatik Islamnya tinggi, memaksa orang harus Islam, tetapi tidak ngerti caranya mengislamkan orang. Ini perang-perang itu nganggo ilmu Pak. Perang itu kita nganggo ilmu. Lah iki ana sing nafsire ngeten, ya kudu sebelah. Saat temene wong Islam itu Indonesia ini tidak bisa disuruh damai. Damai itu setelah perang, ya kita perang dulu, baru damai. Itu piye? Kita ini negara damai. Negara Indonesia itu Darussalam, negara damai. Kita damai, satu bangsa, satu nusa, satu bangsa, satu negara, satu bahasa, bahasa Indonesia. Dan kita bersyukur kalau kita insya Allah ya mungkin ya di masa-masa yang akan datang Indonesia semakin damai, semakin damai. Ini tidak gampang. Kita harus jaga kesatuan kita agar tidak merusak, Kalau kita mengatakan mungkin wonten manfaatnya. Al-Fatihah.